Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramukoh, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Anies Baswedan itu sebenarnya bisa nggak sih jadi presiden tahun 2024? Menurut saya bisa ya. Pertama karena dia ganteng ya, dan akan dipilih oleh 50% ke atas dari kaum ibu atau emak-emak. Karena penduduk Indonesia secara demografi itu 50%, sekitar 49 atau 50% adalah perempuan kan. Nah sekarang pasti semua perempuan emak-emak itu yang udah usia 17 atau yang sudah punya hak pilih pasti milih Anies ya, karena kegantengannya. Apalagi kalau orang Jawa itu milih pemimpin pasti yang ganteng. Nah orang Jawa itu, suku Jawa kan suku terbesar di dunia ya. Jadi pasti dia milih Anies itu, insya Allah begitulah ya. Kalau nggak 100% orang perempuan di Indonesia ya paling nggak 95% lah. Itu menurut analisa saya, bukan analisa, ramalan ya. Orang banyak dukun aja dipercaya, masa saya omongan saya yang bukan dukun nggak dipercaya? Kan saya orang yang agak berpendidikan. Saya pernah 14 semester jadi OB, office boy di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Masa nggak percaya sama omongan saya? Orang malah dukun-dukun di Jalan Mandalika, ada dukun perempuan tuh sampai diundang sama Deddy Corbuzier, dukun loh itu, dipercaya sama rejim ini dulu untuk mengatasi supaya nggak hujan. Masa saya nggak dipercaya? Pokoknya percaya aja sama omongan saya kan bukan dukun. Ya sedikit lah ada aroma intelektualnya, sedikit. Yang kedua dia nggak bisa marah ya sebagai orang Jawa itu, dan itu disukai sama orang Indonesia. Orang Jawa yang pemimpin yang suka marah itu ada nggak? Ada, di rejim ini ada. Itu contoh Ganjar itu marah-marah sampai banting apa waktu dia sidak dulu zaman awal-awal jadi gubernur itu dibanting. Ya bawahannya tentu nggak bisa ngelawan ya, orang bawahannya takut juga dipecat. Yang di soal pungli itu loh, yang suruh buka lacinya, buka semua, uang pungli dikeluarin, itu satu. Terus ada lagi yang perempuan yang bekas wali kota Surabaya terus jadi mensos, baik di Surabaya maupun di Jakarta sama ya. Watuk kata ibu saya itu bisa diobati, tapi kalau watak nggak bisa diobati. Itu marah-marah. Itu Ibu Risma itu loh, kerjanya marah-marah. Itu orang nggak suka loh sama orang-orang marah tuh. Ya kata Rasulullah, kalau kamu tuh berhati keras, suka marah-marah, itu apa? Orang itu menjauh min haulik, menjauh dari diri kamu, dari sekitarmu. Orang nggak suka pembawaannya itu. Nah sementara Anies itu kayaknya nggak bisa marah ya. Mungkin dia marah tapi tidak ditampakkan di ruang-ruang publik. Mungkin orang yang salah itu dibawa ke ruangannya, terus dikasih tahu, dimarahin atau dipecat, tapi terus nggak dipasarkan gitu loh marahnya. Dan di Quran kan sebenarnya begitu ya, ciri orang yang bertakwa itu kan nggak menahan marahnya, wal kadhiminal ghaidz ya, wal afina 'anil nas. Dan dia orang-orang, ciri orang bertakwa itu di samping pertama selalu infak dalam keadaan susah dan senang, terus kemudian terus kemudian wal kadhiminal ghaidz, menahan marahnya, dan wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah itu ada di Anies ya. Jadi orang-orang Jawa, orang-orang seperti saya ini part of Javanese, bagian dari Javanese, nggak suka pemimpin yang marah-marah. Nah saya suka sama Anies yang nggak pernah saya lihat di ratusan videonya itu marah-marah terhadap bawahannya ya, bawahan orang yang dipimpinnya itu. Tapi kalau Ibu Risma apalagi Ahok, waduh, orang yang ucapan kotor bisa keluar dari celah-celah bibirnya itu sebagai gubernur DKI itu kayaknya nggak mungkin kalau dia itu menjadi presiden, nggak mungkin, nggak akan disukai oleh sebagian besar orang Indonesia yang masih menghargai tutur kata yang halus, wajah yang senyum sebagai pemimpin seperti Anies itu ya. Anies kalau ngomong kan selalu senyum ya, so bright ya, sangat bercahaya, ada nurnya gitu di wajahnya itu ya. Kelihatan sebagai orang beriman yang bisa menahan, mengendalikan marahnya itu ya. Pemimpin di Indonesia itu ya Anies ya.
Anies, bukan Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo, Anies Baswedan. Makanya percayalah ya, trust me ya, percayalah ke saya, believe me. Meskipun saya bukan dukun, percaya sama saya. Anies tuh insya Allah pasti jadi presiden 2024 ya, sampai 2034 tuh habis itu jadi Sekjen PBB setelah 10 tahun memimpin Indonesia sebagai satu periode kepemimpinan yang dicatat dengan tinta emas begitu. Jadi kalau dibandingkan Ridwan Kamil yang pernah saya lihat juga dia nggak mengungkapkan kemarin, tapi wajah rautnya itu kesal terhadap bawahannya, ada itu satu videonya kan. Terus kalau Risma suka marah-marah, nunjuk-nunjuk, wow, kasar sekencang-kencangnya ucapannya, sama dengan gayanya Ahok ya. Kalau Ahok itu lakinya, kalau Risma itu perempuannya. Sama-sama memperlihatkan arogansi ya, arogansi ininya, bukan intelektualnya, arogansi kekuasaannya. Kalau arogansi intelektualnya itu seperti yang lain itu masih mending, masih ada isinya. Tapi kalau arogansi kekuasaan kan, kalau kekuasaan dicabut dia nggak punya apa-apa lagi, nggak ada isi intelektualismenya kan. Tapi kalau Anies justru dia humble, itu maksudnya, ngerti humble nggak? Humble itu rendah hati gitu loh. Iya kan, ada intelektual yang nggak rendah hati, yang tinggi hati. Ada tuh yang orang Surabaya yang profesor itu kan, yang dulu yang saya profesor itu. Ada profesor yang rendah hati ya, seperti Rocky Gerung ya, bukan profesor tapi kualifikasi profesor dan doktor dengan kualifikasi cum laude itu ya ada di Rocky Gerung meskipun tidak formal ya. Nah, ada orang-orang intelektual yang rendah hati. Salah satunya adalah Anies Baswedan itu. Jadi kalau begitu soalnya, kalau dia pertama dia rendah hati, selalu senyum, dan pergaulan internasional itu juga luas ya. Kan kalau Ganjar itu nggak punya pergaulan internasional, nggak pernah diwawancara wartawan asing, nggak pernah tampil di forum-forum internasional. Begitu juga Ahok kan ya. Ahok tuh pergaulannya di lingkungan emak-emak. Di lingkungan, dan kerjanya marah-marahnya didokumentasikan gitu ya. Ya, jadi udahlah ya, nggak usah ragu-ragu. Kalau menurut saya, Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, dan adik, dan Anda semua guys, pilih aja Anies. Percayalah sama saya, insya Allah jadi presiden kalau Allah izinkan ya. Kalau Allah tidak izinkan, ya tidak. Tapi kalau Allah izinkan, seberapa kuat sih oligarki itu, uangnya, kekuasaannya. Kalau Allah izinkan Anies jadi penguasa, jadi presiden baru, jadi aja ya kan. Ya, takdir Allah itu berlaku, kita manusia hanya menerima. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang Itsura, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu.